selamat datang di Tarot Channel guys. Semoga semuanya berbahagia. Kali ini saya akan melakukan pembacaan umum atau general reading untuk zodiak Gemini di bulan Januari tahun 2022. Perlu diingat readingan ini bersifat sangat umum, jadi bisa terbolak dan terbalik, jadi kembali disesuaikan sendiri dengan pembacaan teman-teman di luar sana. Readingan ini juga menarik energi secara kolektif, jadi ada kemungkinan ketidakcocokan untuk beberapa individu, jadi kembali disesuaikan saja. Pesan saya adalah ambil pesan yang positif saja dari pembacaan ini dan tetap berkeyakinan teguh pada Sang Pencipta. Readingan tarot ini hanya bersifat hiburan. Cek kembali Sun, Moon, Rising, Venus kalian masing-masing untuk mendapatkan readingan yang maksimal. Oke, mari kita mulai saja guys. Jangan reading zodiak Gemini di bulan reading zodiak Gemini di bulan Januari tahun 2022. Reading zodiak Gemini di bulan Januari tahun 2022. Reading zodiak Gemini di bulan Januari tahun 2022. Oke, mari kita mulai. Reading zodiak di bulan Januari tahun 2022. Reading zodiak Gemini di bulan Januari tahun 2022. Reading zodiak Gemini di bulan Januari. Oke, dari segi energinya ada beberapa hal yang mungkin membuat Anda terkekang dengan sebuah, ini bisa keputusan ataupun sebuah institusi ataupun sebuah halnya keputusan atau hukum. Dan hal ini berkaitan dengan sesuatu yang Anda impikan secara luas, dan Anda melihat ini sebagai sebuah seperti takdir hidup, bisa dikatakan seperti itu ya. Saat ini ada hal yang berkaitan dengan komunikasi ataupun lingkungan sekitaran Anda, yang dimana diharuskan melakukan segala sesuatu dengan cepat, walaupun kekurangan adanya hal yang anggapannya kurang data-data yang akurat untuk memutuskan sebuah hal yang berhubungan dengan kehidupan baru bagi beberapa Gemini. Oke. Kalau kita masuk dalam segi romance atau percintaan, mungkin ada beberapa dari Gemini yang saat ini telah melakukan persetujuan terhadap orang-orang yang Anda kasihi untuk dinikahi, ataupun ini juga dapat menjadi sebuah perceraian seperti itu ya, kalau dalam segi percintaan. Jadi Anda sesuaikan sendiri dengan kondisi Anda. Ada halnya ini mungkin berhubungan dengan keputusan. Keputusan ini yang dianggapnya harus dilakukan secara cepat. Walaupun ada halnya anggapannya Anda mengenal orang tersebut itu belum terlalu lama, ataupun belum mengerti orang tersebut secara 100%, tapi dikarenakan ada mungkin orang tua dari pihak mereka yang mengharuskan mereka segera menikah, ataupun adanya ketidaksetujuan dari pihak orang tua, ataupun halnya seperti itu yang tidak mensupport, bisa dipahami ya maksudnya. Dan ini anggapannya gini, Anda diberikan keputusan, kalau ini bagi yang single ataupun yang couple ya. Oh, anak saya sudah kamu pacarin sekian. Oke. Kamu ingin menikahinya atau saya akan menikahkan dia kepada orang pilihan saya gitu.
Jadi Anda ini sebenarnya memang menginginkan menikahi orang tersebut ya. Oke. Tapi dikarenakan ini anggapannya Anda, data-data atau kriteria Anda, oke, Anda mencintai dia, Anda menyukai dia, tapi Anda masih belum tahu kebiasaan buruknya mungkin atau hal seperti itu. Tapi Anda diharapkan untuk mengambil keputusan ini secara cepat. Bisa dipahami ya, untuk memulai kehidupan yang baru bersama orang tersebut. Kalau untuk yang bercerai, ya dikarenakan adanya tidak adanya restu dari mungkin pihak keluarga dari pasangan Anda ataupun dari keluarga Anda sendiri yang mengharuskan Anda bercerai dengan orang yang Anda cintai ataupun Anda nikahi sebelumnya. Dan ini juga mungkin berhubungan dengan sesuatu hal yang bisa diartikan sebagai anggapan omongan dari orang-orang di sekitar. Yang anggapannya misalnya pasangan Anda dicurigai melakukan hal ini dan Anda merasa hal tersebut Anda tidak lagi dapat seperti hold it. Seperti apa sih bahasa Indonesianya? Seperti memegang hubungan ini lagi Anda tuh nggak bisa. Tapi Anda ingin bercerai terhadap orang tersebut, Anda juga nggak tahu secara pasti apakah benar dari omongan-omongan tetangga di sekitar Anda, oke? Yang mengakibatkan Anda hanya ingin cepat-cepat bercerai dengan orang tersebut. Tapi Anda juga belum tahu data-data sebenarnya itu apakah dia benar melakukan kesalahan itu atau enggak. Anda hanya ingin cepat-cepat move on dan cepat-cepat melakukan kehidupan baru Anda, agar Anda tidak lagi terlalu terkungkung di dalam pemikiran negatif terhadap mereka. Oke. Kalau kita masuk ke dunia pekerjaan atau karir, ada halnya dari karirnya Anda, ada halnya sebuah otoriter, bos, yang mungkin sangat mengagumi kinerja kerja Anda dalam perusahaan tersebut, dan mereka ini ingin memberikan Anda sebuah seperti komisi ataupun support ataupun income yang lebih atau sebuah penghargaan, bisa diartikan seperti itu ya. Dan ini hanya cukup berlangsung sangat cepat. Anggapannya saya berikan contoh seperti ini. Kalau di dalam perusahaan adanya sebuah krisis di dalam perusahaan tersebut dan Anda sangat berinisiatif melakukan bantuan terhadap perusahaan tersebut, dan dari sini bos Anda itu melihat kegigihan Anda dalam melakukan aktivitas di dalam dunia kerja Anda untuk mensupport sistem, mungkin mensupport ide atau mensupport segala sesuatu di dalam company tersebut secara intens dan secara cepat, secara sigap. Dan maka dari ini perusahaan itu ingin mengapresiasikan apa yang Anda lakukan di saat ini untuk perusahaan Anda. Karena itu mereka ingin memberikan kehidupan yang jauh lebih layak ke Anda untuk menikmati segala jeripaya Anda yang Anda lakukan untuk membantu proses perusahaan berkembang dalam kondisi susah di saat sebelumnya. Bisa dipahami ya. Dan saya rasa ini sangat baik untuk para Gemini. Dan kita masuk di dalam finansial untuk para Gemini. Adanya hal-hal di dalam finansial Anda yang berhubungan dengan mungkin pertimbangan secara hukum, dan ada juga pertimbangan secara orang-orang yang berimpact di dalam keuangan Anda. Misalnya, saya berikan contoh, adanya musyawarah yang terjadi di dalam keluarga ataupun balai desa ataupun di sekitaran Anda.
dan ini berhubungan dengan income yang cepat. Anggapannya Anda mendapatkan proyek dalam sebuah hal dan proyek ini menghasilkan uang yang sangat cepat. Oke. Tapi uang ini bukan berarti Anda tahu kalau uang ini dapat grow secara sistematis, secara stabil. Bisa dianggapkan seperti itu. Anda paham kan tentang orang yang berjualan session gitu. Jadi anggapannya ada event apa dia ikut. Tapi event ini nggak selama waktu selalu ada. Misalnya orang yang berjualan untuk event Idul Fitri seperti itu income-nya kan bisa drastis tinggi seketika. Tapi itu juga bukan merupakan sebagai income tetap bagi Anda, oke? Walaupun ini adalah awalan yang baik untuk berusaha atau berbisnis sekalipun, apapun bisnisnya Anda yang Anda ingin gelutin. Ini merupakan prospek yang baik kalau menurut saya, hanya saja jangan terlalu 100% menanamkan income Anda di dalam bisnis tersebut. Karena ini hanyalah bisnis secara cepat, walaupun income-nya terbilang lumayan banyak, untuk dapat memulai sesuatu hal yang baru, kita boleh memasukkan income tersebut sebagai income untuk keuangan kita. Tapi bukan berarti ini menjadikan penghasilan untuk Anda mengembangkan bisnis ini all the years, selama tahun. Jadi Anda tetap harus mencari beberapa proyek yang dapat lebih stabil, walaupun proyek ini tetap jalan untuk income-nya. Karena akan ada sebuah permulaan yang baik, sangat baik kalau menurut saya, kalau Anda dapat memanage keuangan Anda secara baik di peluang ini. Oke, saya rasa sampai di sini dulu readingan kali ini. Ingat subscribe, like, dan komen agar saya juga mengetahui perkembangan para Gemini di luar sana. Ikutin juga sosial media Tarot Channel, Instagram maupun Facebook page. Kita bertemu kembali di readingan berikutnya. Bye!